Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku semuanya. Amin. Bersyukur kita telah melakukan pelayanan dalam persekutuan di masa Pentakosta tahun 2020 ini, dan saat ini kita masuk pada persekutuan doa yang ke-10. Karena itu kita akan awali lebih dulu dengan masuki saat teduh. Saya hantarkan. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, mari kita mengawali persekutuan ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang terinspirasi dari Mazmur 23, di mana ini karya Raja Daud yang sangat fenomenal sebagai kesaksiannya, sebagai doanya, dan ungkapan syukurnya bahwa hidupnya senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Karena ia berlatar belakang sebagai penggembala, maka relasinya dengan Tuhan dia baratkan Tuhan sebagai gembalanya dan dia sebagai dombanya. Untuk itu, mari kita pujikan sebuah lagu Tuhan adalah Gembalaku. Padang yang berumput hijau, ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menunjukku ke jalan yang benar, oleh karena
Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun lebih dulu mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus saya hantarkan. Tuhan, Engkau gembala kami. Engkau yang menuntun, membimbing, menyegarkan jiwa kami, membuat hati kami teduh dan damai. Sekalipun kami harus melewati lembah yang menakutkan, bahkan jurang maut sekalipun, Engkau tetap menyertai kami. Syukur kami haturkan kepadamu. Ya Bapa, Engkau gembala kami. Saat ini kami memasuki persekutuan doa masa Pentakosta yang terakhir, yang ke-10 ini, di mana kami akan menerima dan kami akan menikmati curahan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus di peristiwa Pentakosta. Dengan kuasa Roh Kudus itu, kami harus bersaksi melanjutkan karya Tuhan dalam mewartakan kabar sukacita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam perjalanan kehidupan kami, oleh karena pimpinan Roh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terima bersama saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan 60. Yang demikian sabda Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian sabda Tuhan, dan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kita masuk pada persekutuan doa yang terakhir dalam masa penantian turunnya Roh Kudus di masa Pentakosta tahun 2020 ini. Dan yang menjadi tema renungan malam ini adalah Roh Kudus membuat hidup penuh makna. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60 menceritakan bagaimana kehidupan Stefanus berakhir. Stefanus adalah salah seorang dari 7 diaken yang dipilih dari antara umat Tuhan pada waktu itu untuk memberi perhatian khusus pada urusan diakonia jemaat. Para rasul merasa terhambat aktivitas memberitakan Injilnya karena urusan pelayanan meja. Artinya urusan untuk memberikan perhatian pada warga gereja atau jemaat yang dalam kondisi sekeng, tidak mampu. Sehingga itu perlu adanya pelayan-pelayan khusus untuk memperhatikan kondisi warga jemaat atau orang-orang beriman saat itu supaya tetap terus terpelihara, terlebih imannya, sedangkan pemberitaan Injil terus bisa dilaksanakan. Maka dibentuklah yang namanya diaken yang bertugas melayani warga jemaat, umat, orang-orang percaya yang dalam kekurangan. Karena itu mereka meminta jemaat untuk memilih diakonos yang dikhususkan untuk melayani meja, melayani jemaat yang dalam kekurangan tadi, termasuk memperhatikan kehidupan para janda, anak-anak yatim dan piatu. Para diaken ini kemudian didoakan dan diberikan penumpangan tangan oleh para rasul sebelum mereka menjalankan tugas pelayanannya. Mereka dipilih secara demokratis dan juga secara teokratis berdasarkan kriteria yang cukup sederhana, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang dikenal baik dan yang penuh dengan Roh Kudus serta memiliki kerinduan untuk melayani dengan sungguh-sungguh, tidak dengan terpaksa, tidak dengan terbeban, tetapi melayani dengan sukacita, melayani dengan tulus ikhlas bagi warga jemaat atau orang percaya yang benar-benar membutuhkan perhatiannya. Nah, Stefanus sebagai diaken ini juga dia bertugas memberitakan Injil. Selain dia juga menjadi pelayan bagi warga orang percaya yang dalam kekurangan. Dalam menjalankan tugasnya, Stefanus mengadakan bermacam-macam mukjizat dan tanda-tanda di depan orang banyak dan membebaskan banyak orang dari penyakit dan belenggu. Namun sayang Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Stefanus ini, tidak semua orang Yahudi menerima pemberitaan dan pelayanannya. Bahkan beberapa orang dari jemaat Yahudi, yaitu jemaat Libertini, menuduh Stefanus sebagai seorang penyebar ajaran yang menyesatkan. Sehingga Stefanus ditangkap dan dibawa dihadapkan pada mahkamah agama.
seperti dalam kisah para Rasul 7 ayat 1 sampai dengan 53. Menceritakan pembelaan Stefanus di hadapan imam besar dalam sidang Mahkamah Agama. Dengan berani Stefanus mengutarakan bagaimana Allah membentuk umat Israel menjadi suatu bangsa yang besar. Mulai dari pemilihan Abraham dari Ur Kasdim, di mana saya tinggal di Mesopotamia, kemudian peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang dipimpin oleh Musa, sampai ke kehidupan umat Yahudi saat itu. Stefanus mengungkapkan juga bagaimana nenek moyang Israel terus memberontak kepada Tuhan sehingga dibuang ke Babel. Bagaimana mereka membunuhi para nabi dan akhirnya juga menolak orang benar, yaitu Yesus Kristus, yang belum lama mereka tangkap, mereka bunuh dengan cara sangat keji, yaitu digantung di kayu salib. Kemudian dalam perikop yang kita baca, karena kisah para rasul ini yang menulis adalah Lukas. Lukas yang menuliskan kisah para rasul menceritakan bahwa pembelaan Stefanus ini memicu kemarahan anggota Mahkamah Agama. Pada ayat 54 tadi, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, yaitu mendengar apa yang menjadi penjelasan Stefanus, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Itu menunjukkan tanda kemarahan, menunjukkan tanda kebencian, tidak senang terhadap Stefanus ini. Mereka juga berteriak sambil menutup telinga, menyerbu, menyeret, dan kemudian merajam, yaitu melempari dengan batu Stefanus itu di luar kota. Stefanus akhirnya memang mati dengan cara dirajam tadi, yaitu dilempari batu. Lukas menuliskan tambahan catatan yang singkat, yaitu bahwa seorang anak muda bernama Saulus menyaksikan peristiwa itu dan menyetujui bahwa Stefanus layak dihukum mati dengan cara dirajam. Atas kasih karunia Tuhan yang besar, di kemudian hari Saulus justru dipanggil, dipilih, bahkan dipakai oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi rasul dengan nama Paulus. Melalui dirinya, yaitu Rasul Paulus, Injil Yesus Kristus semakin tersebar di seluruh dunia yang luas. Kembali ke cerita tentang Stefanus. Stefanus mati dirajam. Apakah kematian Stefanus ini kematian yang tragis dan sia-sia, tanpa arti?
Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, mungkin kita bisa melihat secara sekilas barangkali akhir hidup Stefanus memang sangatlah tragis, sangatlah begitu memilukan dan begitu mengenaskan. Namun sebenarnya kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kematian Stefanus ini adalah kematian yang benar-benar sangat bermakna. Mengapa? Dalam kisah para rasul tadi, pasal 7 ayat 54-60 ini, diungkapkan beberapa hal yang menandainya. Stefanus mati karena memberitakan Injil. Ia sedang bergiat menjalankan tugas yang mulia dalam hidupnya, melayani orang-orang yang sangat membutuhkan. Maka kematiannya bukan kematian yang tanpa makna, tapi kematiannya kematian yang berkenan kepada Tuhan. Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus, ini juga diberi karunia melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri sebelah kanan Allah. Stefanus kemudian mati ketika sedang berdoa. Ia menyerahkan rohnya kepada Tuhan sambil berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, kalau Stefanus benar-benar tidak dikuasai Roh Kudus, tidak akan mampu dia akan melakukan hal itu. Tapi dia mampu menahan. Dan bahkan dengan rela ia harus mau menerima penderitaan itu, meskipun dia harus mati. Dan ia karena dikuasai Roh Kudus, meskipun dalam sakratul maut, ia tetap menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang telah melemparinya dengan batu. Dengan tetap mendoakan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, Roh Kudus yang memenuhi Stefanus menjadikan Stefanus memaknai kehidupannya dalam iman pada Tuhan Yesus. Roh yang sama itu sedang bekerja juga atau terus bekerja dalam kehidupan umat sampai sekarang ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semuanya. Roh Kudus menjadikan Stefanus tabah menghadapi tekanan, menghadapi penderitaan yang begitu berat. Bahkan Roh Kudus itu pula Stefanus berani mati, sebab kematiannya sangatlah bermakna. Roh Kudus menjadikan Stefanus yakin bahwa baik hidup maupun mati, semuanya bermakna di mata Tuhan. Melalui Stefanus ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semuanya, kita diajak untuk belajar, untuk membuka diri dan mengalami Roh Tuhan mengalir, menguasai hidup kita. Yakinlah bahwa Ia hadir
dalam kehidupan kita, dalam segala perkara yang kita jalani. Baik dalam situasi senang maupun susah, sakit maupun sehat, dalam pergumulan maupun dalam kesuksesan. Ketika mengalami kesulitan maupun dalam keberhasilan, yakinilah Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, dalam hati kita, dan memampukan kita untuk senantiasa kita beroleh kekuatan. Roh itu menjadikan kehidupan kita akan lebih bermakna. Karena kita tetap tabah, tetap sabar, melakukan kebaikan meskipun harus menderita. Karena hidup ini semata-mata bukan untuk diri kita, tetapi kita melayani Tuhan. Maka Rasul Paulus juga mengingatkan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus ada di dalamku. Semoga juga ini terjadi pada diri Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan hidup kita menjadi berkat. Dan akhirnya hidup kita pun bermakna bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk saat hening. Kita merenungkan firman Tuhan ini, dilanjutkan dengan doa syafaat. Saya hantarkan. Saat teduh cukup, mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam karya Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selamanya. Puji syukur kami haturkan kepadamu. Karena penyertaan-Mu Bapa, kami boleh melakukan persekutuan doa dalam menyambut kehadiran Roh Kudus masa Pentakosta tahun 2020 ini. Sungguh semua ini, kalau bukan campur tangan Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Maka terima kasih Bapa. Maka kami berdoa untuk setiap pribadi yang boleh terlibat di dalam pelayanan ini. Engkau yang terus campur tangan mengurapi mereka. Apa yang menjadi kerinduan dan impian dan tugasnya, Tuhan yang akan mengabulkan, dan mereka boleh menyelesaikan dengan baik menjadi bagiannya. Sehingga hidupnya pun dipenuhi dengan sukacita dan bermakna bagi sesamanya, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan menyadari jerih lelahnya ini dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia, justru akan dinikmati, dirasakan oleh banyak orang. Dan semoga ini juga mendorong yang lainnya untuk kemudian juga mau terlibat dalam pelayanan seperti saat ini. Bapa di surga, selanjutnya kami juga berdoa, biar dengan kami meneladani kisah Stefanus ini, kami sungguh memaknai hidup ini, supaya dapat benar-benar berarti bagi banyak orang. Meskipun harus mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, tapi karena kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan dan ketabahan. Itu yang dialami oleh Stefanus. Dan bila mana terjadi atas diri kami, bila kami juga mampu melewatinya dengan tetap teguh beriman kepadamu. Karena konsekuensi mengikut Yesus
memang harus mau memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut teladan Yesus, yaitu hidup mau mengasihi orang-orang yang memusuhi sekalipun. Karena dengan cara itu akan memutus rantai kebencian dan dendam. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa di masa Pentakosta ini, jemaat senantiasa diteguhkan imannya dan semakin mengakar imannya kepada Kristus dan bertumbuh pengharapannya dan hidup cinta kasihnya untuk kemudian boleh berpelayanan atas dorongan dan juga tuntunan Roh Kudus yang terus mendiami, menguasai hidup kami. Karena sejatinya Roh Kudus terus mengalir dan menghembus dalam hidup kami ini, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang bermakna bagi kehidupan bersama. Ampuni dosa dan salah kami bila mana dalam kami melakukan pelayanan ini ada hal yang kurang berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri persekutuan doa malam ini dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian yang berjudul Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Gerejamu di akhir zaman mengalirlah. Sekarang urapi